Salam kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Ilmu Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, eksposisi Wahyu 1 yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Urbanus Stephen dari ND Flores. Untuk hambanya, Pastor Urbanus Stephen, waktu saya serahkan, silakan. Ya, salam selamat malam semua keluarga besar FPF, Obrol Santai Keluarga Allah. Sangat senang di grup kita, bagi yang pengen belajar firman Tuhan secara sistematika dengan baik, bisa belajar di YouTube FPF, dan itu di sana akan banyak dapat berkat Tuhan karena banyak narasumber para pembicara-pembicara yang sangat bagus dalam menyajikan berkat-berkat Tuhan luar biasa. Secara spesifik malam hari ini saya ada tugas untuk eksposisi kitab Wahyu, namun terus harus berlanjut karena eksposisi ini akan terus berlanjut berseri. Nah, malam hari ini saya akan mengeksposisi kitab Wahyu 1. Kitab Wahyu juga dalam bahasa Yunaninya disebut juga kitab Apokalipsis atau kitab Wahyu ya, daripada Yesus Kristus. Oleh sebab itu kitab Wahyu sendiri memiliki latar belakang. Jadi apa yang juga dikenal kitab Wahyu, banyak juga yang dikenal seperti kitab Penglihatan, adalah salah satu kitab terakhir dari Alkitab ya, yang kita punya. Nah, dalam konteks historis dari kitab Wahyu adalah masa pemerintahan Kaisar Domitianus di Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Nah, dari sejarah umat Kristen mengalami penganiayaan yang sangat berat. Nah, kitab ini tulis dalam budaya pada masa itu juga. Jadi mempengaruhi kitab Wahyu ya, tulisan ini. Sehingga banyak simbol dan gambaran ya. Banyak simbol dan gambaran digunakan dalam kitab ini ya. Jadi banyak simbol dan gambaran yang digunakan dalam kitab ini. Ini berasal dari budaya Yahudi dan Romawi pada waktu itu. Misalnya lambang-lambang seperti naga, binatang buas yang ada pada zaman kerajaan Babilonia pada waktu itu. Digunakan untuk menggambarkan kekuatan jahat dan kejatuhan. Kitab ini juga sama seperti kitab Daniel ya. Ada melihat Daniel juga sangat punya hubungan juga di dalam kitab ini. Ya, penulis sendiri dalam literatur sendiri berdasarkan saksi bapak-bapak gereja seperti Irenaeus, seperti beberapa tokoh-tokoh bapak-bapak gereja menuliskan bahwa Yohanes adalah seorang penulis. Nah, tidak disebutkan secara pasti, namun diperkirakan sekitar tahun 95 Masehi. Untuk tujuannya ini, tulisan ini dikirim untuk 7 jemaat di Asia, seperti Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, tujuan daripada penulis untuk ke 7 jemaat, karena konteks pada waktu itu, mereka jemaat Tuhan itu mengalami tekanan, penganiayaan. Apakah mereka tetap apatis, atau apakah mereka tetap menjaga iman mereka, ataukah mereka kompromi, ataukah mereka tetap setia. Oleh sebab itu, penulis ingin mengingatkan kepada 7 jemaat agar mereka tetap setia sampai mati, karena ada janji Tuhan bagi kehidupan mereka. Nah, tujuan penulis kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu ditulis untuk memberikan penglihatan dan wahyu tentang masa depan
kepada Yohanes, ya, dan umat Tuhan, umat Kristen. Jadi Yohanes pada konteks waktu itu, dan umat Tuhan untuk konteks masa kini, ya. Ini juga ditunjukkan untuk memberikan penghiburan kepada mereka yang tertekan dan memberikan petunjuk, pengingatan kepada umat Kristen tentang kuasa Allah dan janjinya untuk menghakimi dunia. Makanya sangat sinkron dari pasal 1 harus sampai ke pasal 21 dan 22. Oke. Kita akan memulai dari ayat yang ke-1. Nah, pernyataan daripada Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya untuk menunjukkan kepada hambanya tentang hal-hal yang segera terjadi. Yesus Kristus memberikan pernyataan ini melalui malaikat untuk disampaikan kepada Yohanes, hambanya. Jadi Yohanes memberikan kesaksian tentang segala sesuatu yang terjadi, yang sudah dilihatnya. Kalau di pasal 1 sendiri, pasal 1 dan ayat 1. Dan ayat yang kedua, Yohanes telah menjadi saksi firman Allah dan juga Yesus Kristus atas segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi kata saksi, dia sendiri melihat, wahyu dari Allah sendiri buat dia, yang dia saksikan sendiri. Yang ketiga, berbahagialah ia membaca dan mereka yang mendengar kata-kata nubuatan ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dalam konteks jemaat pada zaman itu, tidak seperti zaman sekarang ini. Kenapa dikatakan berbahagia? Ya, karena zaman itu belum ada Alkitab kayak buku kayak sekarang ini. Jadi pada saat waktu surat itu ditulis, ya, dikirimkan kepada jemaat Tuhan, mereka yang membacanya itu, mereka sangat bersuka cita, ya. Jadi tidak seperti, karena zaman itu, bayangkan kalau harus difotokopikan, kalau harus itu bukan hal yang mudah. Jadi kalau kita lihat kembali pada konteks itu, sesuatu yang harus sangat membuat kita bersyukur. Makanya kalau kita belajar juga histori daripada orang-orang yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa suku, orang-orang yang memperjuangkan Alkitab, banyak juga yang mati syahid. Jadi kalau kita lihat pada konteks waktu itu, jemaat itu, 7 jemaat ini sangat berbahagia. Dikatakan berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Itu kalau kita lihat kembali ayat-ayatnya, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-6 juga. Itu daripada diulangi lagi, ya. Lalu ayat yang ke-4 dan 6, bagaimana pengiriman surat dan pemberi kasih karunia ini kepada ke-7 roh di hadapan taktanya. Ini kalau kita baca sendiri dari ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dari Yohanes kepada 7 jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan dari ke-7 roh ada di hadapan taktanya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat yang ke-6, dan telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yohanes ingin menjelaskan ini kepada jemaat Tuhan dan kepada kita tentang bagaimana
kata 7 jemaat di Asia Kecil, dan kasih karunia, damai sejahtera menyertai kamu, dan Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta. Jadi simbol dari angka 7 ini kalau kita lihat dari perjanjian lama ada Sabat ya, dari angka 7, angka kesempurnaan, dan ingin mengingatkan kepada umat Tuhan bahwa Ia yang telah bangkit dan berkuasa, berdaulat penuh atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia mengasihi kita yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya sendiri. Dan mengingatkan kepada jemaat Tuhan ya. Jadi ini ingatkan kepada 7 jemaat itu agar mereka semua tidak kompromi. Karena kalau lihat dalam dibahas selanjutnya di dalam 7 jemaat itu, di Asia itu ada juga yang kompromi, ada yang biarkan dosa ada di dalamnya, ada juga yang suang-suang kuku. Dan Tuhan ingin mereka menyadari bahwa mereka telah dibeli dengan darahnya sudah lunas dibayar. Bahkan kita lihat sendiri di Wahyu pasal 5 ayat 9, Dia yang telah membuka gulungan kitab itu, dan itulah anak domba, ya, anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Tulisan ini kalau kita mengacu pada tulisan Injil Yohanes, ini memang sama, ingin mengarahkan kepada kita kepada Kristus, Yesus Kristus yang sebenarnya dari pokok berita dan penglihatan ini. Ya, dan ada ayat yang ke-6 ini jangan sangat menarik dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Kata kerajaan di sini pasti ada raja-raja kecilnya di bumi ya. Menjadi imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, itu di pasal yang ayat yang ke-4 sampai 6. Lalu di pasal 1 ayat 7 ini berbicara tentang kedatangan Kristus dan ratapan bagi mereka yang menolak Dia. Kalau di ayat yang ke-7, lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Jadi di ayat yang ke-7 ini berbicara tentang Tuhan itu akan datang. Kedatangan yang kedua kali itu memang tidak diketahui. Dalam konteks Injil Matius dikatakan Dia datang seperti seorang pencuri. Namun kalau kita melihat tanda-tanda ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai ada orang yang menolak Dia. Karena firman Tuhan berkata, bagi Dia yang menikam, ada orang yang menikam Dia, yang menolak Dia, dan semua bangsa di muka bumi ini akan meratapi Dia. Itu janjinya yang dikasih tahu oleh Rasul Yohanes sendiri. Ya. Ayat yang ke-8. Sebuah penegasan. Ingin menegaskan bahwa Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Alfa dan Omega. Tuhan ingin mengingatkan kepada jemaat Tuhan melalui Rasul Yohanes untuk umat Tuhan itu jangan menyerah. Dia yang memegang awal kehidupan umat Allah, Dia berdaulat penuh sampai akhirnya. Bahkan dalam setiap kehidupan setiap hari Dia bilang, aku menyertai kamu dengan kasih karunia. Dia Emmanuel. Ingin meneguhkan untuk agar mereka tidak kompromi dan tetap setia pada iman mereka. Walaupun di masa-masa sukar, di masa-masa sulit. Kalau kita melihat hari-hari ini juga, masa-masa sukar, kondisi ekonomi, kondisi tantangan, dan berbagai aspek, kita juga harus tahu kalau Dia adalah Allah yang Alfa dan Omega.
Dan dalam proses kehidupan kita setiap hari, Dia adalah Emmanuel, ya, yang menyertai kita setiap hari. Nah, Yohanes sendiri ingin mengatakan bahwa pengantar pribadi dari Yohanes tentang dirinya sendiri berada di Pulau Patmos. Jadi ingin menceritakan bahwa hal yang sudah terjadi, ingin mendorong umat Tuhan bahwa kita harus bersabar di masa-masa sukar, kita harus bersabar di masa-masa sulit, karena Yohanes sendiri, aku Yohanes saudara dalam sekutumu, dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, Yohanes ingin mengatakan bahwa dia adalah seorang rekan yang berbagi kesusahan dengan mereka, dan dia berbagi kesabaran, menghasilkan pengalaman. Jadi ada pengalaman karena itu adalah kesabaran dalam Yesus. Jadi dalam kesusahan, kesulitan kita semua harus sabar. Ada nyanyian berkata, sabar dalam suka dukamu, sabar. Dia ada untuk. Jadi kita memang diajar Tuhan untuk hari-hari ini dalam kondisi sulit apapun, kita harus bersabar. Ya. Ayat yang ke-10, Yohanes mendapatkan penglihatan, pewayuan dari Roh Kudus. Nah, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Nah, ada sebuah kalimat perintah karena ini sangat penting, apa yang telah dia lihat harus dituliskan. Karena jemaat pada waktu itu sangat membutuhkan tulisan ini. Dan ini jelas juga tidak boleh siapapun mengkhawatirkan tentang penulis kitab Wahyu. Karena ayat 11 ini memberikan sebuah keabsahan. Bahkan di kitab Wahyu pasal 20 lebih juga ada penegasan bahwa aku Yohanes sendiri menjadi saksi. Dengan kata lain ayat 11 juga katanya, apa yang engkau lihat, tuliskan di dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ketujuh jemaat. Ini mau ingin menegaskan bahwa memang tidak boleh diragukan kalau kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Ayat yang ke-12, 13, 14, sampai ayat yang ke-16, itu berbicara tentang kekidian, berbicara tentang hadirat dan kemahadiran Allah yang abadi. Ya, lalu ini Yohanes sendiri melihat di ayat 12, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ya. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ayat 14, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya berkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Kita melihat sendiri dari berbicara tentang kehadiran Allah, kaki dia ini berbicara tentang hadiratnya yang kudus. Makanya kalau ada orang yang mengatakan dia melihat Tuhan, kadang-kadang baru tutup mata sedikit, dia melihat Tuhan, itu memang ada yang berkata bahwa dia naik turun. Surga kalau kita sendiri melihat, lebih baik kita lihat apa yang
Yohanes sendiri, Rasul Yohanes sendiri katakan ini. Coba bayangkan, matanya bagaikan nyala api. Ya. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Diumpamakan seperti matahari yang terik. Kita di sini aja kena matahari aja mau angus. Wow, luar biasa kita punya Tuhan yang dahsyat. Ayat yang ke-17, dia adalah yang pertama dan yang terakhir, serta yang hidup. Ini menegaskan kedaulatan Allah dalam kekekalannya. Kalau dilihat ayat 17 ini ya. Ini satu penegasan kedaulatan Allah dalam kekekalan. Makanya kita harus yakin bahwa kita ini diciptakan dari kekekalan menuju kekekalan. Ya. Karena Allah kita ini Allah yang kekal. Maka dia berdaulat penuh sampai kepada kekekalan. Ayat 17 ini menegaskan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat ini beda kalau Anda melihat tulisan itu yang mengatakan, waktu Yohanes lagi menyembah, dia berkata, jangan menyembah aku. Itu ditujukan malaikat. Ya, ditujukan kepada malaikat. Malaikat berkata, aku ini sama juga pelayan. Tetapi kalau kita membaca dari ayat ini memang Tuhan sendiri. Karena dikatakan, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati. Namun, lihatlah, aku hidup. Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini kedaulatan Tuhan atas alam semesta, atas segala apapun juga di muka bumi ini. Maka kita harus yakin bahwa Tuhan itu berdaulat penuh atas alam semesta. Ayat 19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Baik yang terjadi sekarang maupun akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat, ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Kalau kita melihat 7 ini adalah angka sempurna dan kita melihat Tuhan itu berbicara sesuatu yang luar biasa. Dari perjanjian lama sangat sinkron juga dengan perjanjian baru, bicara tentang Sabat, hari yang ke-7. Kuduskan hari Tuhan, ya. Nah, sungguh luar biasa. Dari kita belajar kitab Wahyu ini, dari pasal yang ke-1 kita sudah melihat bahwa apa yang Tuhan katakan itu dikasih tahu bahwa karena itu tuliskan apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Nah, ingin menjelaskan bahwa Apokalipto atau kitab pewahyuan ini adalah ingin membuktikan bahwa sesuatu yang sudah terjadi, bahkan yang akan terjadi, karena Allah kita adalah Allah yang ada di masa depan. Jadi Allah yang ada di masa depan yang bawa kita untuk terus janji-janji itu akan terus digenapi dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau kita belajar daripada Wahyu pasal 1 ini, kesimpulannya adalah Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, berbicara kepada orang percaya melalui Rasul Yohanes tentang hal-hal yang lalu. Kita bicara konteks masa lalu juga, hal-hal yang sekarang. Itu berbicara tentang kejadian, tanda-tanda zaman juga yang terjadi, dan hal-hal yang akan terjadi selanjutnya. Ya, dan karena itu ia akan datang segera dan ini akan terjadi. Saudara-saudara, Bapak, Mama, sahabat-sahabat yang diberkati dalam kasih Tuhan, setiap
apokalipto atau pewayuan yang Allah kasih buat kita. Ya, Dia kasih buat kita. Saat kita baca hari ini, setiap kali kita baca, Dia akan memberikan kita namanya illumination, pencerahan, untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan kasih tahu kepada kita. Oleh sebab itu kita sangat yakin bahwa firman Allah, Alkitab itu firman ini ditulis di dalam Roh Kudus. Kita harus memiliki Roh Kudus yang sama, ya, di mana Roh Kudus ini mengilhamkan kepada para rasul-rasul, dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai jamin untuk kita bisa mengerti apa yang telah Tuhan katakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah eksposisi awal dari Wahyu pasal 1 memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Urbanus Stephen yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang Wahyu 1, saya berikan kesempatan.